Halo Bedikers. Sebagai negara besar, Indonesia tentu menjadi negara yang aktif mengikuti ajang-ajang besar baik di kancah Asia maupun dunia, utamanya kegiatan olahraga. Namun begitu tidak jarang, ada saja tindakan yang bisa dibilang merupakan pelecehan terselubung oleh sejumlah pihak negara lain yang tak suka dengan Indonesia. Apa saja dan negara apa saja? Yuk kita simak video ulasan kelakuan 7 negara yang membuat warga plus 62 merasa tersinggung. Mari kita bongkar. Masih lekat diingatan kelakuan tuan rumah Malaysia pada SEA Games 2017 lalu yang membuat warga Indonesia bukan main deh marahnya pada negara tetangga yang satu ini. Bagaimana tidak, kala itu panitia ajang tersebut justru secara provokatif mencetak bendera Indonesia dengan terbalik pada buku panduan SEA Games 2017. Parahnya Bedikers, yang nemuin salah satu cetak itu Menteri Olahraga kita Imam Nahrawi saat menghadiri pembukaan di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur 19 Agustus 2017 lalu. Merasa dipermalukan, Imam Nahrawi lantas mengunggah foto tersebut di Twitternya. Kejadian itu sontak membuat warga tanah air marah besar. Dilansir dari bolasport.com, kicauan Imam Nahrawi di Twitter kala itu direspon 4.444 komentar dan 22.022 retweet. Kendati panitia mengaku teledor, namun banyak pihak yang mengecam tindakan tersebut karena seolah disengaja. Ya iyalah, bagaimana mungkin Malaysia dengan pengalamannya bersama Indonesia bisa lupa dengan bendera kita, ya kan? Belum lagi dari sejumlah penelusuran, nyatanya dalam buku panduan itu hanya bendera Indonesia saja yang salah cetak Bedikers. Beruntung menyadari akan ada dampak besar dari tindakan bodoh tersebut, Menteri Olahraga Malaysia Khairy Jamaluddin melayangkan permintaan maaf. Ibarat pepatah nasi sudah jadi bubur, kelakuan panitia pertandingan sepak bola Uni Emirat Arab yang satu ini juga bikin netizen tanah air kecewa berat Bedikers. Bagaimana tidak? Jelang laga menawan timnas Uni Emirat Arab pada 11 Juni 2021 di Sebel Stadium, panitia entah memang gak punya wawasan atau memang tak bikin riset, justru menanggung masalah besar karena salah memutar lagu kebangsaan kita. Parahnya membuat kesal lagu yang diputar panitia bukan Indonesia Raya, melainkan lagu Negeriku milik Malaysia. Kesel gak tuh? Sontak Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan jadi pelangga-pelongo saling tatap. Hingga akhirnya lagu tersebut dihentikan usai pihak Indonesia melayangkan protes keras ke pihak panitia. Yang satu ini juga menimbulkan ketidaknyamanan luar biasa. Kendati pada 2020 lalu, khususnya pada event Olimpiade 2020, Tokyo penanganan COVID-19 memang penting diperketat. Namun kejadiannya justru tak mengenakan bagi atlet asal Indonesia. Dilansir dari Sindo News, atlet Indonesia ditempatkan terpisah saat menjalani sesi makan dan dipantau saat hendak kemana-mana, seolah mereka adalah pembawa virus. Kegiatan para kontingen merah putih memang sangat dibatasi selama tinggal di kampung atlet Olimpiade Tokyo 2020. Mereka hanya diperbolehkan melakukan aktivitas di area komplek Wisma Atlet dan dimonitor secara ketat oleh pihak Olimpiade. Chef The Mission Indonesia Rosan Roslani menjelaskan terkait sistem karantina para atlet Indonesia yang tinggal di komplek atlet. Dia tak menampik selama di kampung atlet di Tokyo, atlet dan tim yang berada di sana makan secara terpisah dari kontingen negara lain. Hal itu dikarenakan kontingen Indonesia diisukan sebagai kontingen berisiko COVID-19. Kejam benar ya? Kebayang gak sih bagaimana jadinya kalau atlet yang seharusnya mendapat asupan nutrisi yang banyak justru dijatah nasi kotak dengan lauk seadanya? Hal ini sempat terjadi kala timnas Indonesia mengikuti turnamen AFF yang diselenggarakan Singapura 2020 lalu. Pelatih timnas Shin Tae-yong bahkan sempat ribut soal nasi kotak tersebut. Selain hanya dijatah satu kotak per atlet, lauk nasi kotak itu juga nyatanya dianggap tidak mencukupi nutrisi dan menghambat pemulihan pemain. Kendati demikian, pihak panitia AFF 2020 Singapura mengaku pemberian nasi kotak adalah upaya yang mencegah penularan COVID-19. Aduh, pencegahan sih pencegahan, tapi nggak gitu juga kali ya. Atlet pencaksilat andalan Indonesia, Muhammad Yasser Arafah, gagal menyumbangkan medali emas pada laga final kelas C putra 50 hingga 60 kg SEA Games Vietnam 2021.
Juri memutuskan Yasser didiskualifikasi karena membuat pelanggaran terhadap Azim dari Singapura dalam laga yang berjalan di Baek To Lim Stadium Hanoi Senin 16 Mei 2022. Yasser kala itu sudah unggul 3-1-2-1, namun saat babak akan berakhir 28 detik lagi, Yasser yang tak sengaja mengenai bagian bibir Hasim terkena diskualifikasi. Pesulap asal DKI Jakarta itu akhirnya hanya mendapat medali perak. Yasser tak kuasa menerima keputusan tersebut, ia menangis dan dirangkul pelatihnya untuk keluar arena. Yang satu ini tak bisa dilupa oleh netizen tanah air. Tak hanya sarkas dan tak menghargai perasaan atlet dan pembesar Indonesia, Korsel melalui TV swastanya ambisi alih-alih memperkenalkan prestasi Indonesia di sejumlah cabang olahraga, mereka justru menghina negara kita dengan menyebut Indonesia sebagai negara dengan penduduk terbesar namun miskin dan tingkat vaksinasi rendah. Sedikit informasi mengenai Indonesia. Negara kepulauan terbesar di dunia, negara dengan penduduk terpadat di dunia pada urutan keempat, memiliki GDP rendah, vaksin rendah, dan 6% penduduknya terinfeksi COVID-19, kata MBC kala itu. Hal itu terang saja memicu ketersinggungan luar biasa. Netizen Indonesia dikabarkan sempat melakukan penyerangan pada Instagram MBC. Mohon klarifikasi dari MBC, kalau tidak, terima saja jika dihujat netizen Indonesia. Tulis di Day 0212. Dunia itu berputar, jangan suka hina orang. Lupa ya sama sejarah. Dulu pernah jadi negara paling miskin apa? Tulis akun @taufik8908. Datang lalu dipaksa pulang, tim badminton Indonesia terpaksa angkat kaki usai mendapat perlakuan tidak menyenangkan saat mengikuti All England 2020 lalu di Birmingham, Inggris. Penyebabnya sangat tidak bijak. Antonio Ginting dan kawan-kawan dipaksa mundur hanya karena mereka sempat satu pesawat dengan seseorang yang terkonfirmasi positif COVID-19. Saat itu tim badminton Indonesia sudah mengikuti tes COVID-19, bahkan sudah mengikuti pertandingan hingga beberapa dari anggota tim, yakni Jonathan Christie, Marcus Fernaldi Gideon, Kevin Sanjaya Sukamulyo, dan Muhammad Ahsan. Hendra Setiawan masuk babak 16 besar. Hanya saja kejadian tidak mengenakan terjadi pada 23 Maret, tim diminta pulang berdasarkan keterangan panitia. Tim Indonesia ada yang satu pesawat dengan orang terkonfirmasi COVID-19. Mereka pun disuruh pulang dan melakukan isolasi mandiri tanpa dilakukan tes ulang seperti atlet dari negara lainnya. Dalam Bedigers itu tadi, ulasan kita tentang 7 negara yang menganggap remeh hingga dianggap menghina Indonesia di ajang besar olahraga dunia. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe ya.